Kali ini kita akan merangkum alur cerita film berjudul Ambulan yang rilis pada tahun 2022. Bercerita tentang veteran perang bernama Will Sharp yang demi membiayai operasi kanker istrinya harus terlibat dalam perampokan Bank Federal Los Angeles senilai 32 juta dolar bersama saudara tirinya. Seperti apa keseruannya? Yuk langsung saja kita simak alur ceritanya. DZ F7. Okay, slow down. Alright, look. Film dibuka dengan sosok Will yang gagal mencairkan dana pensiunnya untuk membiayai operasi kanker istrinya. Will yang saat itu sudah sangat kesal dan putus asa, namun berusaha terlihat tegar di hadapan Amy pun akhirnya memutuskan pergi menemui saudara tirinya yang bernama Danny. Will sangat tahu Amy tidak akan pernah setuju kalau dia sampai harus melibatkan Danny dalam urusan rumah tangga mereka. Tetapi Will sudah tidak punya pilihan. Karena itulah dia terpaksa berbohong pada istrinya bahwa kepergiannya kali itu untuk memenuhi panggilan wawancara kerja sebagai supir forklift di sebuah gudang. Lalu kita diperlihatkan sebuah ambulan dengan petugas bernama Cam dan partnernya tengah melaju kencang karena harus memberi pertolongan kepada korban kecelakaan lalu lintas di mana sepasang mobil mengalami tabrakan. Hey, just gonna look at me. You have to look at it, okay? Right in my... Sesampainya di rumah Danny, Will langsung mengutarakan maksud kedatangannya untuk meminjam uang sebanyak 231.000 dolar. Namun tanpa disangka, Danny justru telah merencanakan aksi perampokan Bank Federal Los Angeles hari itu dengan melibatkan Will sebagai anggota barunya yang akan memperkuat timnya. 231. So who's this new dude? It's ours. Oh, Jesus. It's ours, Danny. Hey. Will yang kecewa tentu saja menolak dengan tegas. Dia bersikeras tidak ingin mengikuti jejak ayah mereka sebagai penjahat kriminal seperti yang telah menjadi pilihan hidup Danny selama ini. Tetapi Danny yang memahami Will sudah sangat terdesak dan kehilangan harapan pun tidak lantas menyerah. Dia terus membujuk Will sampai akhirnya Will bersedia bergabung dalam aksi perampokan tersebut. Berangkatlah mereka menggunakan mini trailer box yang sudah dipersiapkan oleh Papi, gembong kriminal yang menjadi teman baik ayah mereka dulu. Pergerakan rencana aksi perampokan Danny sebenarnya sudah dipantau oleh Kapten Monroe, Kepala Kesatuan Khusus Kepolisian Los Angeles, dengan memerintahkan beberapa anggotanya yang menyamar untuk mengawasi bank yang menjadi target perampokan. Berpacu dengan waktu, komplotan Danny terus bergerak optimis, nyaris tanpa hambatan, menguras uang dan sejumlah perhiasan yang disimpan di bank. Sampai kemudian datang polisi bernama Jack yang memaksa masuk ke dalam bank hanya untuk mengajak kencan salah satu teller bank bernama Kim. Mulanya Jack tidak menyadari situasi mencekam yang sedang berlangsung di dalam bank. Sampai kemudian Danny beserta komplotannya mendodongkan senjata. Barulah Jack sadar bahwa dia datang di waktu yang salah. Jack yang tidak ingin keadaan menjadi lebih buruk pun akhirnya hanya bisa pasrah menuruti semua perintah Danny. Saat Danny dan komplotannya selesai mengisi penuh tas-tas mereka, Jack digandeng keluar menuju titik penjemputan. Di momen itulah Mark, rekan Jack yang dari tadi menunggu di luar dengan tidak sabar, mengetahui kegawatan situasi yang sedang berlangsung di dalam bank. Teriakan peringatan bahaya dari Mark disusul suara tembakan segera memicu kegaduhan warga sekitar. Dua anak buah Kapten Monroe yang telah bersiaga pun langsung menghubungi markas besar dan ikut turun memberikan bantuan perlawanan. Baku tembak diiringi teriakan kengerian pun terjadi di sekitar Bank Federal. Dua orang petugas ambulan
Cam dan partnernya bernama Scott yang baru saja menyelesaikan makan siang mereka di sebuah kafe yang tak jauh dari lokasi kejadian mendengar keributan tersebut. Dan dengan segera datang ke lokasi untuk memberikan pertolongan kepada siapa saja yang mungkin telah menjadi korban pertempuran senjata tersebut. Sergapan pasukan polisi yang datang dari segala arah membuat komplotan Danny terpencar. Beberapa di antaranya bahkan berhasil ditembak, menyisakan Danny dan Will yang terus berusaha kabur dari pengejaran sambil menyeret Jack dan menggendong tas berisi setengah hasil rampokan. Mereka kemudian terjebak di parkiran lantai 3. Danny dan Will yang semakin panik justru bertengkar saling menyalahkan. Kesempatan itu dimanfaatkan Jack untuk melakukan perlawanan dengan berusaha melumpuhkan Danny. Naluri persaudaraan Will terusik saat melihat Danny mulai kewalahan melawan Jack. Peluru yang dilontarkan senjata otomatis yang berada di genggaman Will mengenai kaki dan perut Jack. Will seketika itu menyesali perbuatannya. Rasa kemanusiaan mendorong Will memberikan pertolongan kepada Jack, tapi Danny mencegahnya, menyadarkan Will agar segera pergi dari sana sebelum pasukan polisi menemukan keberadaan mereka. Hey, let's go! Let's go! Right now! Move! Move! Sementara tim kepolisian Los Angeles menyergap masuk, mengepung dan menyisir setiap sudut gedung bank, Cam dan Scott bergerak cepat memberikan pertolongan setelah menerima panggilan dari Mark yang berhasil menukar Jack yang tergeletak sekarat. Officer down! Officer down! Hey, get over here! Setelah memberikan pertolongan pertama, Cam dan Scott segera membawa Jack dengan ambulan. Tetapi naas, sebelum berhasil keluar dari gedung, Danny yang sudah melihat kedatangan ambulan tersebut segera menghadang dengan senjata. Scott dipaksa keluar agar Will bisa mengambil alih kemudi. We got cops ahead. Okay, hold it. Hey, I'm just a driver. Setelah berhasil membajak ambulan dan mengelabui polisi, Will langsung tancap gas, membawa ambulan itu menjauh dari gedung yang terkepung, menuju lokasi mobil cadangan yang sudah dipersiapkan Danny. What happened? Huh? Polisi baru menyadari ambulan telah dibajak saat Mark menemukan Scott tergeletak di jalan keluar parkiran. Mark segera memanggil bantuan untuk mengejar ambulan yang membawa Jack. Sesaat kemudian, Kapten Monroe tiba di lokasi untuk melihat kekacauan situasi. Dia segera memerintahkan pasukan helikopter diterjunkan untuk membantu pencarian. Berita pembajakan ambulan dan penyanderaan Jack pun langsung menyebar. Pengalaman Will sebagai marinir membantunya berpikir taktis saat mengetahui keberadaan helikopter pengintai. Dia segera melarikan ambulan ke gang sempit untuk bersembunyi sejenak. Ketika fokus Will dan Danny teralih selama berdiskusi menentukan langkah pelarian mereka selanjutnya, Cam yang pemberani memanfaatkan situasi untuk kabur. Tetapi todongan senjata Danny menggagalkan upayanya. Mau tidak mau, Cam juga terpaksa harus kembali ke dalam ambulan karena Jack menunjukkan tanda-tanda kritis. Di tengah pengejaran itu, seorang teman kuliah Danny yang saat ini menjadi agen FBI divisi bank bernama Anson Clark segera ikut bergabung dalam tim pengejaran setelah mendapatkan pesan singkat dari kantor pusat. Sementara itu, ambulan kembali bergerak menyusuri gang-gang sempit kota Los Angeles. Berkat pengetahuan jalan yang baik, Will akhirnya berhasil membawa mobil ambulan hingga mendekati lokasi mobil cadangan. Namun, di waktu yang bersamaan, beberapa unit mobil polisi tiba menghadang dari dua arah yang tidak mereka duga. Keahlian mengemudi Will kembali dituntut agar bisa membawa ambulan keluar dari kepungan. Sementara Danny sibuk membantu Cam berjuang menyelamatkan nyawa Jack. Help me with his neck, please. Neck is- And left ribs. One has a little It heart, has a and picture. then one... Setelah ambulan berhasil meloloskan diri dan kondisi Jack mulai stabil kembali berkat transfusi darah dari Will, Will kemudian memberi gagasan strategi militernya kepada Danny.
Denny segera menghubungi Papi meminta bantuan untuk mengecoh polisi dengan menggunakan beberapa unit ambulan yang sama. Papi menyanggupi permintaan Denny dengan imbalan $8 juta. Segala persiapan pun dilakukan dan sambil menunggu, Denny juga memerintahkan anak buahnya bernama Castro agar membawa perlengkapan cat untuk merubah warna ambulan yang dibajaknya. Untuk menyelesaikan masalah ini, Kapten Monroe mencoba bernegosiasi dengan Denny, tetapi tidak menemukan solusi yang diharapkan. Dan di tengah pengejaran yang semakin menyudutkan Denny dan Will, Kapten Monroe tiba-tiba saja memerintahkan seluruh pasukannya untuk mundur, hanya karena anjing kesayangannya bernama Nitro berada di dalam mobil polisi yang dibawa oleh Mark saat ikut serta dalam pengejaran ambulan tersebut. Selama beberapa saat, Denny dan Will merasa lega tetapi tidak dengan Cham. Jack mengalami pendarahan dalam yang disebabkan luka tembak di perutnya. Kondisinya kembali kritis. Tidak ada pilihan lain bagi Cham selain melakukan operasi darurat demi mempertahankan nyawa Jack. He doesn't need more blood. He needs a doctor that knows what he's doing. Williams? It's my shrink. Dr. Waters? Oh shit. That thing in LA? You're in the ambulance? Di bawah ancaman Denny, Dr. Collins dan 2 dokter ahli bedah lain yang dihubungi melalui jaringan video call bersedia membantu Cham melalui tindakan operasi pengeluaran peluru dari perut Jack. Memahami betapa beresikonya operasi tersebut, Will yang sebenarnya terlihat mulai lelah dan lemas karena kekurangan darah berinisiatif membantu Cham. Kapten Monroe dan pasukannya terus memantau kegiatan mereka sementara kemudi ambulan diambil alih oleh Denny. Discipline, gentle. I don't want it to burn. Trying. You're doing good. You're doing good. It's working. Kesibukan menegangkan yang sedang berlangsung itu dimanfaatkan oleh agen Anson untuk berbicara dengan Denny. Tapi sayangnya, usaha persuasif agen Anson mendapatkan sambutan kurang baik dari Denny yang sudah berada di puncak kekesalannya. Namun begitu, Denny akhirnya tetap menuruti permintaan Will untuk memperlambat laju ambulan. Pasukan Kapten Monroe pun memberikan kerenggangan dengan hanya mengikuti ambulan yang kini melaju dengan kecepatan 20 km per jam itu dari belakang, tanpa berusaha menghentikannya. Semua itu dilakukan hanya semata untuk mendukung operasi penyelamatan nyawa 20 Jack. miles an hour. Give me some distance. She's operating. Bertepatan dengan keberhasilan pengangkatan peluru yang kemudian malah menyebabkan bocornya limpa Jack, komunikasi Cam dengan ketiga dokter terputus. Kapten Monroe yang menerima informasi dari Dr. Collins menyimpulkan kematian Jack karena tidak mungkin mampu diselamatkan dalam kondisi seperti itu. Kemudian Kapten Monroe melaporkan hal tersebut kepada pimpinan tertinggi kepolisian Los Angeles. I just told you. It's a tough procedure, even for the... The guy's dead. Yeah. Mendapat persetujuan dari sang pimpinan, Kapten Monroe segera memerintahkan pasukannya untuk menggiring ambulan itu ke tempat di mana para sniper sudah bersiaga melumpuhkan mereka. She's in the back, sir. There'll have to be headshots. D team is taking him out. 5 seconds. Peringatan agen Anson yang mempertimbangkan keselamatan nyawa Cam diabaikan Kapten Monroe. Agen Anson akhirnya coba memperingatkan Cam melalui ponsel Jack. Cam yang memahami bagaimana situasi bisa jadi semakin bertambah buruk tanpa ragu memberitahukan Denny dan Will. Upaya strategi Kapten Monroe menemukan kegagalan. Pengejaran terus berlanjut. Polisi mampu membaca pergerakan mereka yang berusaha kembali ke pusat kota. Setelah mendapatkan kabar kesiapan bantuan dari Roberto, anaknya Papi, Denny menyuruh Will untuk melakukan gerakan manuver kemudi seperti yang sering mereka lakukan bersama semasa remaja, guna melumpuhkan blokade polisi agar mereka bisa sampai ke titik pertemuan dengan Roberto di pangkalan ambulan pusat kota. Air 11, we got 6 cars leaving, 3 lookalikes. Rencana Denny berhasil. Keluarnya beberapa ambulans sejenis berhasil memecah fokus pengejaran pasukan Kapten Monroe.
Ketegangan semakin memuncak manakala terjadi baku tembak di sebuah persimpangan jalan. Bahkan Kapten Monroe sendiri ikut tewas terkena berondong peluru dari senjata otomatis yang dipasang anak buah Papi. Di lain pihak, Mark berhasil mengejar Roberto. Perkelahian Mark dan Roberto berakhir dengan tewasnya Roberto. Danny dan Will yang akhirnya sampai di markas Papi langsung mendapatkan kabar kematian Roberto. Sulit bagi Papi untuk memasang nilai harga atas kehilangan nyawa anaknya itu. Karenanya, meski Danny sudah menepati janjinya kepada Papi, gembong kriminal itu tidak lantas melepaskan mereka. Papi menginginkan nyawa Cam dan Jack sebagai tebusan. We brought her here regrettably, so now she stays. No, we're there. Let's go. Nobody else behind. Then I guess we reached the end of the road, huh? Ketegangan kembali memuncak saat Will bersikeras menolak menyerahkan Cam dan Jack kepada Papi. Danny berusaha menenangkan Will sambil memberi kode perlawanan agar mereka semua bisa secepatnya pergi. Baku tembak pun terjadi. Cam yang panik tanpa sengaja menarik pelatuk dari senjata milik Mark yang disembunyikan Jack. Will tertembak. Cam berusaha menolong nyawa Will sementara Danny mengemudikan ambulan menuju rumah sakit. Polisi langsung mengepung saat ambulan itu berhenti di depan pintu rumah sakit. Danny yang sudah kehilangan akal sehatnya hanya bisa mengancam akan membunuh Cam jika polisi tidak membebaskan mereka. Get those guys back! Do anything wrong! Will yang setengah sadar mengira Danny akan benar-benar membunuh Cam, sehingga dengan terpaksa menarik pelatuk senjatanya bertepatan dengan pintu ambulan yang terbuka. Danny jatuh tersungkur dengan luka tembak tepat di dadanya. Polisi dengan segera membekuk dan mengamankan mereka. Lalu kilas balik masa kecil saat Danny dan Will bermain tebak-tebakan menjadi penutup drama perampokan dan penyanderaan mereka hari itu. Danny yang tewas sambil menatap Will yang nampak sangat bersedih menyesali tindakannya. Setelah Will dibawa untuk mendapatkan pertolongan medis lebih lanjut, Cam kemudian menghampiri Amy untuk menyerahkan titipan uang hasil rampokan sesuai permintaan Will. Dan film pun selesai. On TV, you're the one they took. I'm so sorry. Terima kasih sudah menonton. Dan pesannya dapat kita ambil. Jangan coba-coba menjadi pencuri ya. Karena mencuri dapat membunuhmu. Sampai jumpa bro.